Scam Villain Self-Saving System Chapter 4. Follow dan subscribe YouTube @bacakan aku. Shen Qingqiu sangat jelas tentang apa yang sedang terjadi di kepala Ming Fan. Dia pasti pernah mendengar Ning Yingying memanggil Luo Binghe dengan sangat sayang dan berpikir bahwa apprentice broter yang membangkitkan kebencian ini menjadi terlalu mempesona. Pekerjaan dari Canon Fodder asli menimbulkan kebencian yang tak dapat dijelaskan terhadap protagonis yang hanya dipicu oleh Shen Qingqiu, selamanya tidak berubah. Ning Yingying masih hanya seorang gadis kecil dengan hati seorang gadis kecil, jadi dia memiringkan kepalanya dan bertanya, hal menyenangkan apa yang dimiliki si Xiong? Cepat, keluarkan itu dan biarkan aku melihat. Wajah Ming Fan tiba-tiba menjadi penuh senyuman dan dia melepas liontin giok hijau murni dari ikat pinggangnya, menggantungkannya di depannya. Si Mei, kali ini aku pergi ke keluargaku untuk menjaga hubungan. Mereka memberiku banyak hal yang berguna dan menarik. Aku pikir ini sangat indah, aku memberikannya padamu. Ning Yingying mengambilnya, memegangnya melawan celah antara kanopi dedaunan untuk bersinar melawan sinar matahari. Ming Fan dengan hangat bertanya, bagaimana? Apakah kamu suka atau tidak? Mengintip, Shen Qingqiu tiba-tiba teringat. Pemandangan ini tidak bagus, seharusnya dia tidak datang ke sini. Itu berbahaya. Kau tidak bisa menyalahkannya karena tidak mengingatnya dengan jelas. Jika seorang penulis bodoh sialan menulis kata-kata bodoh selama 4 tahun untuk membuat sebuah novel yang sepertinya terbentang 200 tahun, siapa yang bisa mengingat apa yang terjadi di awal? Butuh waktu 20 hari untuk selesai membaca, dia benar-benar lupa adegan pelecehan murni itu. Benar saja, Ning Yingying sama sekali tidak tahu kualitasnya, dengan santai melihatnya sebelum melempar liontin giok kembali. Senyum Ming Fan menegang di wajahnya. Ning Yingying mengerutkan hidungnya dan berkata, benda apa, warna ini jelek sampai mati dan tidak sebagus yang dimiliki Aluo. Kali ini, bukan hanya warna wajah Ming Fan yang buruk. Keteguhan Luo Binghe yang tampaknya tidak ada di sini benar-benar hilang, tubuhnya tersentak sekali dan dia membuka matanya. Ming Fan mengeluarkan beberapa patah kata di antara giginya yang terkatup. Sidi memiliki liontin giok. Luo Binghe ragu-ragu dan belum menjawab saat Ning Yingying menjawab dengan tergesa-gesa, tentu saja dia memilikinya. Dia selalu memakainya di lehernya. Itu adalah hartanya, dia bahkan tidak membiarkanku melihatnya. Setenang-tenangnya Luo Binghe, warnanya juga berubah dan dia mencengkeram tanpa sadar pada giok Kuan Yin, satu tersembunyi di balik bajunya. Kecerdasan Femalelet dalam novel ini membuat Shen Qingqiu mabuk dengan tak percaya. Kata-kata Ning Yingying sama sekali tidak memikirkan konsekuensi dari mengatakannya, hanya memusatkan perhatian pada fakta bahwa Luo Binghe mengenakan liontin Kuan Yin giok yang tidak pernah meninggalkan tubuhnya. Pada hal-hal yang dimiliki oleh kesayangan mereka, semua gadis ingin membawa itu ke tangan mereka sendiri. Hanya Luo Binghe yang dengan keras kepala menolak memberikannya. Dia hanya mengangkat masalah ini karena dia tidak bahagia. Tentu saja dia tidak mau memberikannya padamu. Itu adalah hadiah untuknya dari ibu tukang cuci Luo Binghe yang telah meninggal, sebuah hadiah yang menghabiskan sebagian besar tabungan hidupnya untuk mendapatkannya untuknya. Ini adalah kehangatan terkecil di waktu yang paling gelap bagi Luo Binghe, bahkan saat dia benar-benar dicuci hitam di kemudian hari, dia masih bisa mengingat kembali kehangatan ini dan menjadi sedikit lebih manusiawi. Bagaimana dia bisa sembarangan memberikannya kepada orang? Ming Fan merasa cemburu mendidih dari perutnya. Pada akhirnya, itu masih kata-kata Ning Yingying yang menyebabkan kemarahannya naik ke puncak dan meraih keunggulan. Dia melangkah maju selangkah, bentak, Luo Sidi benar saja dermawan, bahkan si Mei Ning Yingying tidak bisa melihat liontin giok milikmu. Jika ini terus berlanjut, kamu bahkan tidak akan memberikan sebuah bantuan kepada sesama muridmu sendiri saat menghadapi musuh yang kuat. Petik 2. Berbahaya. Kedua kalimat ini dan adegan ini berbahaya. Ning Yingying juga tidak berpikir akan menjadi seperti ini, buru-buru memanggil, tidak apa-apa jika dia tidak mau. Saudara bela diri, jangan membuli dia. Bagaimana Luo Binghe bisa melawan Ming Fan? Dengan ketangkasan di bawah dan dorongan, diblokir oleh murid-murid yang dibawa oleh Ming Fan, giok cantik Kuan Yin di lehernya segera masuk ke tangan Ming Fan. Dia mengangkatnya untuk melihat, tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dengan, haha. Ning Yingying bertanya dengan rasa ingin tahu, kenapa kamu tertawa?
Ming Fan melemparkan giok cantik Kuan Yin itu ke tangan Ning Yingying dan dengan senang hati berkata, aku pikir itu adalah semacam harta berharga baginya untuk melindunginya dengan sangat keras. Si Mei, coba tebak, ini barang Northwest 3, hahaha. Ning Yingying berkata dengan bingung, barang-barang Northwest. Palsu. Tinju Luo Binghe perlahan mengepal, sebuah arus yang dalam melonjak di kedalaman matanya. Dia mengucapkan setiap kata, berikan itu kembali. Jari-jari Shen Qingqiu juga tertekuk tanpa sadar beberapa kali. Secara alami dia tahu bahwa giok Kuan Yin adalah barang palsu, dan itu adalah titik kemarahan terbesar Luo Binghe. Tahun itu si tukang cuci menjalani kehidupan yang hemat. Karena dia punya sedikit pengalaman, dia mudah tertipu dan membeli barang palsu dengan harga tinggi. Dengan patah hati, tubuhnya cepat memburuk sesudahnya. Ini adalah rasa sakit yang tidak akan pernah larut dalam kehidupan Luo Binghe. Inilah satu-satunya hal yang tidak dapat ditoleransi Luo Binghe. Sebagai pengamat, Shen Qingqiu benar-benar ingin pindah dan mengalahkan Ming Fan, mengembalikan liontin giok ke Luo Binghe. Juga, mungkin jika dia melakukannya, Ming Fan tidak akan benar-benar menyinggung perasaan Luo Binghe dan di kemudian hari akan bisa mempertahankan nyawanya yang kecil. Ming Fan mengambil kembali liontin giok dari tangan Ning Yingying, memutar-mutarnya dengan jijik, jika kau hanya menginginkan itu kembali, aku akan memberikannya. Tidak tahu dari jenis pedagang kaki 5-4 macam apa barang murah seperti ini dibeli, jika itu diberikan kepada si Mei, aku khawatir itu akan mengotori tangannya. Begitulah dia berkata, tapi jelas tangannya tidak sama dengan aksinya. Wajah Luo Binghe terasa tegang. Tiba-tiba dia mengangkat tinjunya, memukul para murid yang menahannya. Saat marah, tinjunya dan kakinya tidak memiliki teknik atau trik. Semuanya datang dari gelombang kemarahan di hatinya. Awalnya dia berhasil menakut-nakuti murid-murid itu, tapi kemudian mereka menemukan kelemahannya. Ming Fan dengan mudah berjalan mendekat dan mengejek, untuk apa kamu bertahan? Karena berani menggunakan tinju dan kakimu melawan si Xiong ini, ajari kepadanya apa artinya menghormati seniormu. Mereka semua mendapatkan kembali keberanian mereka dan memperbarui serangan mereka terhadap Luo Binghe. Ning Yingying terpana, lalu berteriak, si Xiong, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Cepat, suruh mereka berhenti, atau aku tidak akan pernah memperhatikanmu lagi. Ming Fan panik, si Mei, jangan marah, aku akan menyuruh mereka untuk tidak memukuli orang itu sama sekali. Dia belum menyelesaikan kata-katanya sebelum Luo Binghe melempar tangan dan kaki yang mencengkeram itu dan melompat ke depan, meninju Ming Fan tepat di hidung. Ayo, 5, teriaknya keras. 2 aliran darah merah yang terang mengalir dari lubang hidung Ming Fan. Wajah Ning Yingying penuh air mata yang akan meluap, tapi saat melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa dan mengeluarkan sebuah puff. Shen Qingqiu, si Mei, apakah kamu suka Luo Binghe atau kamu mau membunuhnya? Awalnya Ming Fan bisa melepaskan Luo Binghe, tapi sekarang karena dia dipermalukan di depan orang yang dia suka, tidak mungkin dia melupakan hal ini. Melihat kedua orang yang bertengkar di depannya, memutar menjadi bola, tak peduli betapa berbakatnya Luo Binghe, dia masih terlalu muda. Selain itu, dia tidak berkultivasi dengan benar sehingga ada perbedaan nyata dalam kekuatan pukulan mereka. Meski begitu, gigi Luo Binghe terkepal dan dia tidak mengeluarkan suara. Shen Qingqiu ingin bertindak, sistem mengeluarkan ledakan alarm keras di tengkorak, OOC serius. OOC serius, OOC serius, hal-hal penting harus dikatakan 3 kali. Dengan kondisi seperti ini, Shen Qingqiu akan memilih untuk tetap menjadi penonton. Shen Qingqiu tidak tahu konsekuensi apa dari melawan sistem sehingga dia tidak dapat mengambil risiko ini. Dengan cemas, tiba-tiba dia punya ide, semacam kompromi. Sekte Changqiong Mountain memiliki semacam mantra bernama Pluckleaf Flying Flowers 7 yang tidak terlalu mengesankan dan hanya terlihat bagus. Tulisan asli mencatat bahwa Luo Binghe dengan mudah menangkap hati wanita berjumlah N dengan menggunakan mantra ini. Shen Qingqiu yang telah mengisi dirinya dengan segala jenis kecurangan akhir-akhir ini, 8 juga tahu tentang mantra kecil ini. Dia dengan mudah memetik daun dan memasukkan sedikit kekuatan spiritual, 9. Pertama kali, dia menggunakan terlalu banyak dan daunnya tidak tahan dengan kekuatannya dan terbelah. Mencoba kedua berhasil dan dia memegangnya dengan lembut di antara jari-jarinya, bernapas, lalu melemparkannya. Daunnya terbang seperti pisau di arah Ming Fan.
Mendengar jeritan tragis Ming Fan, Shen Qingqiu mengguncangkan tangannya dan menghapus setetes keringat dari keningnya. Tidak heran mereka mengatakan bahwa jika seorang master melakukan tindakan, bahkan sebuah bunga bisa melukai orang. Dia seharusnya tidak membunuh Ming Fan dengan tembakan itu, kan? Luo Binghe menderita banyak tinju dan tendangan sebelum tiba-tiba merasa Ming Fan mendorongnya pergi. Mengangkat kepalanya, darah mengalir di dahinya ke matanya. Tapi anehnya, Ming Fan mengulurkan tangannya dan juga ada darah segar di sana. Ming Fan tidak tahan untuk tidak menuduh dengan cemas, berani-beraninya kau menggunakan pisau untuk menyakitiku. Ning Yingying sebelumnya melihat mereka berkelahi begitu geram sehingga dia tidak berani mendekat, tapi sekarang dia memasukkan dirinya di antara mereka. Tidak, Luo tidak menggunakan pisau. Dia tidak memberimu luka itu. Luo Binghe juga tidak tahu apa yang sedang terjadi, bibirnya terkatup rapat. Dia menyeka darah di keningnya. Darah segar muncul dari punggung Ming Fan, sebuah potongan yang tampak seperti pedang yang telah membuatnya. Dia menghadap pada murid-murid yang lain dan bertanya, apakah kau melihat dengan jelas sebelumnya? Apakah dia memegang pisau? Semua murid saling memandang. Beberapa menggelengkan kepala, beberapa mengangguk. Semua orang bingung. Ming Fan, bangsawan muda manja ini tak pernah mengalami rasa sakit fisik seperti ini. Melihat darah segar di sekujur tubuhnya, jantungnya bergetar. Bingung, semua orang melihat bahwa tidak ada senjata di tanah atau di tubuh Luo Binghe. Itu seharusnya tidak hilang. Shen Qingqiu menahan napas. Di depannya tiba-tiba ada sebuah kelompok merah saat sistem menulis dengan merah. Pelanggaran, OOC. Minus 10 poin. Poin tersisa setelah dikurangi, 90 poin. Shen Qingqiu tiba-tiba bisa bernapas. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan kehilangan sekitar 50 poin untuk tindakannya atau mungkin semuanya. Hanya mengambil 10 poin, itu jauh lebih baik dari yang dia duga. Pengurangan kecil sekarang tidak banyak, akan ada kesempatan untuk mendapatkannya kembali nanti. Tapi dia belum selesai bernapas lama ketika Ming Fan menunjuk Luo Binghe dan berteriak, pukuli dia untukku. Shen Qingqiu hampir muntah seteguk darah orang tua ini. Sejumlah murid mendengarkan perintahnya dan menumpuk ke depan. Shen Qingqiu secara tidak sadar mengeluarkan segenggam dedaunan dan mengirimnya ke tengah udara. Dari tangannya dan dia langsung merasa menyesal. Apa yang aku lakukan? Luo Binghe adalah tokoh protagonis laki-laki yang hebat, tidak seperti dia belum pernah dikeroyok sebelumnya. Bisakah dia terbunuh? Apakah dia membutuhkanmu untuk khawatir tentang dia? Sebelumnya dia bisa mengacaukan jalannya tapi bagus sekarang, tidak ada yang bisa menghindari untuk menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Semua murid berhenti, tidak berani mengelilingi Luo Binghe. Terkejut dan tidak pasti, mereka berkerumun di sekitar Ming Fan, Si Xiong. Apa yang terjadi, Si Xiong? Sepertinya aku dipotong oleh pisau. Wajah Ming Fan berubah menjadi hijau dan putih, mengambil waktu lama sebelum dia membuang kata-kata ini, pergi. Dan semua orang mundur dengan keledai telanjang tapi semangat dan kekuatan yang besar. Mereka datang seperti angin tapi juga pergi seperti angin. Yang tertinggal, Ning Yingying dengan linglung berdiri dan berkata, Luo, bukankah kamu yang mengalahkan mereka sampai melarikan diri tadi? Dengan murung Luo Binghe menggeleng. Dia hampir tidak bisa berdiri tegak tapi dengan ekspresi tegang, dia menundukkan kepala dan pinggangnya untuk mencari sesuatu di tanah. Meski celananya terkotori lumpur, dia terus mencari dengan tekun. Shen Qingqiu tahu apa yang dia cari. Itu tentu saja liontin giok yang telah hilang dalam huru-hara dan kebingungan. Sebagai penonton, dia melihat dengan jelas. Pada awal pertarungan, Ming Fan mengulurkan lengannya dan membuang liontin itu. Cincin merah liontin itu menempel di pohon tinggi di atas kepala mereka. Itu bukan sesuatu yang bisa dia sebutkan. Ditambah lagi, setelah membuang banyak daun tadi, dia mendengar alarm sistem lagi, pelanggaran, OOC. Minus 10 kali 6 poin. Poin tersisa setelah dikurangi, 30 poin. Seketika turun banyak. Perasaan daun dihitung sebanyak 10 poin. Jangan membuat matematika jadi kasar. Ning Yingying juga tidak berani berbicara. Lagi pula, dia adalah penyebab insiden besar semacam itu. Jika bukan karena mulutnya yang besar, Luo Binghe tidak akan kehilangan liontin giok itu dan dipukuli. Dia juga membantu pencarian Luo Binghe. Tapi mereka mencari sampai langit mulai gelap dan tetap saja tidak ada hasilnya.
Luo Binghe berdiri diam dan melihat tanah yang berantakan. Saluran kotoran yang besar telah dibalik oleh mereka tapi mereka masih belum menemukannya. Ning Yingying melihat gangguannya dan sedikit ketakutan. Dia menarik tangannya, Luo, jika kita tidak dapat menemukannya maka tidak dapat ditemukannya. Maafkan aku akan membayarmu kembali nanti, oke? Luo Binghe tidak memperhatikannya dan perlahan menarik tangannya kembali. Dengan kepalanya menggantung rendah, dia berjalan menuju jalan keluar hutan. Ning Yingying segera menyusul. Shen Qingqiu benar-benar mengagumi dirinya sendiri. Kedua anak ini mencari sepanjang malam tapi dia juga menontonnya sepanjang malam. Selain dengan malas melihat sampai bolanya terasa sakit, apakah ada penjelasan lain? Baru setelah dia benar-benar yakin mereka telah pergi, dia keluar dari kegelapan. Mengangkat kepalanya, dia melihat ke atas. Saat kakinya mengetuk tanah dan mengirimnya terbang, dia mengalami apa yang disebut lentur seperti burung layang, dan liontin giok yang tergantung di atas dengan mudah diambil olehnya. Shen Qingqiu ingin memberikannya langsung ke Luo Binghe, tapi ia memiliki sistem PC yang pasti akan menganggap itu tindakan yang keliru. Dia tidak memiliki poin ekstra untuk berbelanja secara royal. Memikirkannya, Shen Qingqiu menduga dia bisa menyimpannya untuk saat ini. Mungkin nantinya liontin giok ini bisa digunakan. Misalnya, pada saat yang kritis itu bisa digunakan untuk pertukaran dengan nyawanya. Shen Qingqiu dengan serius merenungkan kemungkinan ini. Tapi teks 3 dimensi sistem muncul di depan matanya. Selamat, Anda telah menerima sebuah kunci prop, Jade Kuan Yin palsu X1. Karena mengubah Shen Qingqiu akan menerima plus 100 poin untuk intelijen. Poin saat ini, 130 poin. Tolong lanjutkan usahamu. Poin yang baru saja dikurangkan tidak hanya kembali, tapi bahkan meningkat. Ditambah lagi Giok Kuan Yin ini pasti berpengaruh tinggi pada Luo Binghe, pasti prop kelas tinggi dan cocok untuk menyelamatkan nyawanya. Sungguh kejutan tak terduga. Seluruh tubuh Shen Qingqiu terasa sakit. Dia berjongkok di tempat teduh untuk bersembunyi sepanjang malam tanpa sedikit penerangan, tapi sekarang bahkan suara sistem yang seperti Google Translate yang jelek terdengar manis didengar. Di luar hutan dan sudah keluar dari belakang gunung, Luo Binghe perlahan membuka tinjunya. Di tengah telapaknya ada daun hijau. Tepi daunnya tajam dan ternoda darah. Akhir chapter 4. Catatan kaki. 1. Kuan Yin, motif yang populer untuk liontin giok adalah Bodhisattva Kuan Yin, atau Dewi Welas Asih. Ini seperti menggantungkan salib di lehermu untuk perlindungan dan, atau keberuntungan di antara orang-orang Kristen. 2. Membuat mabuk, ungkapan lucu yang mengungkapkan betapa tidak terkesannya dirimu. 3. Barang Northwest Pinyin, si Bei Huo, ternyata tempat ini terkenal karena memproduksi knock-off atau sejenisnya. Apa yang mereka dapatkan adalah bahwa liontin itu tidak terbuat dari batu giok yang sebenarnya. 4. Vendor jalanan, kata-kata sebenarnya dalam bahasa Cina menyebutkan bahwa Ming Fan sedang membicarakan jenis vendor yang tidak dapat mendirikan stand. Yaitu, orang-orang yang meletakkan permadani untuk meletakkan barang-barang mereka dan menjajakan barang-barang di tanah. 5. Ayo, teriakan rasa sakit. 6. Puci, tertawa terbahak-bahak. 7. Plak Lives Flying Flowers Pinyin, Zaiye Fei Hua. 8. Semua jenis cheats akhir-akhir ini, tidak terlalu jelas, tapi artinya MC kita telah meneliti dan belajar lebih dulu dengan ramalan tentang apa yang akan terjadi. 9. Kekuatan spiritual, Pinyin adalah Lingli. Jika Anda suka video ini, silahkan like dan subscribe akun YouTube @bacakanaku untuk mendapatkan update audio novel lainnya. Terima kasih.